Selamat datang di ruang buku. Kali ini kita akan membahas buku Secrets of the Millionaire Mind, Mastering the Inner Game of Wealth, karangan T. Harv Eker tahun 2005. Buku ini mengulas terkait pola pikir atau mindset dan kebiasaan yang membedakan orang kaya dengan orang miskin atau kelas menengah. Premis utama yang diusung adalah kekayaan bukan hanya soal strategi keuangan, tetapi pola pikir dan keyakinan bawah sadar yang kita miliki tentang uang. Eker menyebut ini sebagai money blueprint, semacam cetak biru mental yang menentukan apakah seseorang akan kaya atau tetap miskin. Mari kita mengulas bagian-bagian penting yang disampaikan dalam buku ini. Buku ini dibagi dalam dua bagian utama. Bagian pertama diberi judul Your Money Blueprint. Di bagian ini pertama dibahas terkait Your Money Blueprint, cetak biru keuangan Anda, bahwa setiap orang memiliki money blueprint yang berupa cetak biru mental tentang uang yang dipengaruhi oleh didikan orang tua, pengalaman masa kecil, dan lingkungan. Dan keyakinan negatif seperti orang kaya itu tamak akan membatasi kesuksesan finansial. Contoh lain, jika sejak kecil sering mendengar uang adalah akar segala kejahatan, maka kita bisa secara tidak sadar menghindari kekayaan. Kemudian, untuk berubah, kita harus menyadari, memahami, dan mengganti blueprint lama dengan pola pikir baru yang mendukung kekayaan. Poin penting kedua di bagian ini adalah the roots of your financial life, bahwa akar dari situasi keuangan seseorang dimulai dari pikiran yang selanjutnya menimbulkan perasaan. Dari perasaan akan mendorong sebuah tindakan, sementara hasil adalah muara atau output dari semua itu. Dan jika akar yang berupa mindset salah, maka pohon yang dalam hal ini berupa keuangan tidak akan tumbuh sehat. Maka penulis menekankan agar berfokus pada akar berupa keyakinan dan pola pikir, bukan hanya cabang atau hasil keuangan. Iya, untuk menjadi kaya, seseorang perlu menyadari pola pikir lama yang membatasi, kemudian menggantinya dengan keyakinan baru yang mendukung pertumbuhan finansial. Bagian kedua buku ini diberi judul The Wealth Files, berisi 17 pola pikir orang kaya. Di sini dijelaskan satu demi satu perbedaan mindset orang kaya dengan orang biasa, orang miskin, dan kelas menengah. Berikut kita tampilkan satu demi satu. Orang kaya percaya dan meyakini hal bahwa saya menciptakan hidup saya, sementara orang miskin berpikiran hidup terjadi pada saya. Orang kaya bermain untuk menang, sementara orang miskin bermain untuk tidak kalah. Orang kaya berkomitmen untuk kaya, orang miskin hanya ingin kaya. Orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Kemudian, orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses. Di sisi lain, orang miskin iri, benci, atau meremehkan mereka. Orang kaya bergaul dengan orang sukses dan selalu berpikiran positif. Orang miskin bergaul dengan orang yang sering berpikiran negatif. Orang kaya mau mempromosikan diri dan nilai mereka, sementara orang miskin merasa promosi itu sombong. Orang kaya lebih besar dari masalah mereka. Orang miskin lebih kecil dari masalah mereka. Orang kaya penerima yang baik. Orang miskin sulit menerima, terutama yang berupa peluang.
Orang kaya memilih dibayar berdasarkan hasil. Orang miskin memilih dibayar berdasarkan waktu. Selanjutnya, orang kaya berpikir keduanya bisa. Orang miskin berpikir hanya salah satu. Orang kaya mengelola uang dengan baik. Orang miskin mengelola uang dengan buruk. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Orang miskin bekerja untuk uang. Orang kaya bertindak meski ada rasa takut. Orang miskin menunggu sampai merasa siap. Orang kaya terus belajar dan berkembang. Orang miskin merasa mereka sudah tahu. Prinsip penting sebagai rangkuman dari buku ini adalah: 1. Tindakan lebih penting dari niat. Orang kaya bertindak meski tidak sempurna. 2. Mengelola uang sekecil apapun. Jika tidak bisa mengatur uang sedikit, tidak akan bisa mengatur uang besar. 3. Pola pikir yang menentukan sebuah hasil. Penekanan buku ini menekankan bahwa kekayaan dimulai dari dalam diri yang berupa pola pikir, kepercayaan, dan kebiasaan. Maka dengan mengubah money blueprint yang membatasi menjadi blueprint yang mendukung, siapapun bisa membuka jalan menuju kebebasan finansial. Dan kaya bukan sekadar angka di rekening, tetapi hasil dari komitmen, disiplin, dan pola pikir yang benar. Maka muncul istilah mental kaya dan mental miskin. Kesimpulan dan aksi: pertama, bahwa perubahan blueprint butuh kesadaran, komitmen, dan latihan terus-menerus. Maka gunakanlah afirmasi, tindakan nyata, dan pengelolaan uang yang disiplin. Karena kaya adalah hasil dari mindset yang akan menjadi kebiasaan dan berujung pada tindakan nyata. Dan kekayaan bukan hanya soal strategi finansial, tetapi dimulai dari mental, keyakinan, dan blueprint keuangan dalam diri kita. Jadi, kaya atau miskin itu adalah pilihan, masalah pola pikir, atau mindset dan mental. Semua orang bisa kaya, asal mengikuti mindset orang kaya. Bahasa umumnya, asal tahu rumusnya, lalu menjalankan kehidupan sesuai rumus tersebut. Toh, agama juga mengajarkan dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali diri mereka sendiri yang mengubahnya. Maka jangan selalu menyalahkan nasib. Demikian ulasan singkat untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.